Kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, kita nyembah Tuhan terlebih dahulu, saudara. Kita mulai tata kita di topik kafe bersama. Come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord.
Shalom semuanya. Senang kembali bersama dengan saudara dalam Deep Talk with Pase pada malam hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan tadarusan Alkitab kita yang malam ini sampai pada surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, sebelum kita membaca dan coba kita sharingkan apa yang saya dapatkan dari pembacaan nanti, kita tundukkan kepala, kita minta campur tangan Tuhan supaya semua kita, saya dan saudara diberkati Tuhan. Mari satukan hati kita doa. Makasih Tuhan, buat malam hari ini kami kembali dipertemukan dalam program ini. Doa kami Tuhan agar setiap kami, hamba dan juga semua yang mengikuti, baik yang mengikuti secara live maupun yang mengikuti secara siaran tunda, diberkati Tuhan luar biasa. Ajar kami kebenaran-Mu Tuhan, bimbing kami Roh Kudus, sehingga semua kami mendapatkan kebenaran yang hidup dan sepanjang sisa hidup kami semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudara, kita langsung saja. Kita buka surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, ada sisa ayat dari pasal 2 yang kemarin saya skip gitu ya, untuk dibacakan pada malam hari ini karena rangkaiannya diberi pembatasan judul perikop oleh LAI yang berkelanjutan. Jadi pasal 2 ayat 28, 29 dan pasal 3 ayat 1, 2, 3 seterusnya itu oleh LAI diberi judul perikop anak-anak Allah ya. Karena itu kemarin tidak saya baca dan malam hari ini kita akan baca ya dari pasal 2 ayat 28 anak-anak Allah bersama saya Saudara. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah dalam Kristus supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, jadi ini menarik bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ya, tentu kebenaran di sini adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kebenaran yang ukurannya ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Ya. Ada orang berbuat benar, kata manusia. Dia nolong orang, dia ngelakuin perbuatan yang baik. Tapi kebenaran itu bukan kebenaran Tuhan. Karena ternyata kita tahu orang yang berbuat seolah benar itu punya maksud dan tujuan di balik dia berbuat benar itu. Ya, kayak hari-hari ini ya, di sosial media ya, banyak orang nolong orang, seolah-olah nolong orang, tapi ya itu ada maksudnya gitu ya. Maksudnya macam-macam ya, untuk menaikkan popularitas dia di tengah masyarakat ya. Jadi selalu ada hal-hal seperti itu. Apakah itu kebenaran? Kalau kita ukuran kebenaran dalam hal misalnya menolong orang, Yesus katakan kalau kita ngelakuin dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu, begitu pula sebaliknya. Ya, jadi tentu di sini adalah kebenaran yang daripada Tuhan. Dan kalau kita lihat ada orang yang melakukan kebenaran, ya kita percaya bahwa orang itu dari Dia. Jadi orang yang dari Tuhan, yang lahir dari Tuhan, yang lahir kembali, mengalami kelahiran kembali dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus, itu ekspresinya selalu kebenaran. Nah, orang yang mengeluarkan ekspresi kebenaran itu belum tentu disukai oleh orang lain. Itu lain hal, ya. Ya, karena Yesus saja yang hidup benar-benar datang dari Bapa dan berbuat benar di sepanjang hidupnya nggak disukai oleh orang. Dia tidak berhasil gitu membuat orang yang memang dilahirkan dengan pilihan bebas untuk menyukai Dia. Jadi dulu saya terlalu naif gitu ya. Kalau orang punya musuh pasti orang itu nggak benar. Belum tentu juga. Sebab bisa jadi orang itu karena hidup dalam kebenaran, terus ada orang nggak suka sama dia dan orang banyak memusuhi dia. Ya, jadi ukuran kebenaran ini harus kebenarannya Tuhan. Ya, tentu kebenaran Tuhan ya nggak lain nggak bukan di sinilah. Ya, patokannya ini, cuma ini Alkitab kita. Makanya saya ajak Bapak Ibu untuk tadarusan Alkitab setiap malam gitu saudara ya. Ya, sekarang kita lanjutkan ya, pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kalau kita anak-anak Allah,
dunia nggak mengenal kita. Karena dunia nggak mengenal Dia, nggak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Perhatikan baik-baik tadi ayat-ayat yang kita barusan baca, saudara. Sekarang kata Tuhan di ayat yang kedua tadi, keadaan kita masih itu ya. Sekarang kita adalah anak-anak, tapi kita belum nyata kelak, ya. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita masih meneraba-raba, tapi kita mengimani kita adalah anak-anak Allah. Ya, tapi nanti ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, maka kita akan sama seperti Dia. Nah, sekarang ini kita imani kita sudah akan bersama dengan Dia dalam kekekalan serupa segambar seperti Dia. Tapi kan kita belum tahu ya seperti apa itu. Tapi nanti ketika Dia menyatakan kemuliaannya, kita akan serupa segambar seperti Dia. Itu yang kita imani. Ya, saya juga belum tahu gimana gambaran surga, seperti apa surga yang benar-benar bisa saya gambarkan gitu, saudara. Karena yang saya tahu soal surga ya cuman apa yang ada di Alkitab kita ini, dan ayat-ayat Alkitab yang bicara soal surga kan terbatas sekali, saudara. Tapi saya mengimani sungguh, saya menghidupi sungguh. Itu goal saya, itu mimpi saya, itu cita-cita saya. Sampai nanti saya percaya ketika saya selesai di dunia ini, ketika Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya kepada saya, maka saya akan melihat nanti baru, oh bahwa saya ada di surga. Saya serupa segambar seperti anak Allah. Ya saudara ya. Dan dikatakan tadi bahwa orang-orang yang benar-benar menaruh pengharapan kepada Tuhan itu akan berusaha menyucikan dirinya, sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi hidup kudus itu bukan cuma semboyan, tapi diusahakan. Berusaha hidup kudus. Tadinya buat dosa, gak mau lagi buat dosa. Tadinya kemana-mana sering godain perempuan, godain laki-laki. Sekarang udah bertobat, gak lagi setia sama pasangannya. Tadinya kalau ada kesempatan bisa korupsi kecil, ya dia kerjakan itu. Markup barang dia kerjakan itu. Ngambil barang, curi barang dia kerjakan. Sekarang udah bertobat. Adapun godaan di depan mata, nggak ada yang tahu sekalipun, itu tidak dikerjakannya lagi. Ya apa ya saudara ya, kenakalan anak ya. Bapak Ibu nggak tahu, Bapak Ibu nakal nggak dulu zaman dulu ya. Saya sih termasuk orang-orang anak muda yang nakal ya. Zaman itu ya. Misalnya kayak contoh zaman saya SD ya, zaman saya SMP, bahkan SMA kali itu ya. Kan ada tukang jualan di depan sekolah tuh biasanya ya. Ada jualan apalah, misalnya otak-otak atau apa gitu ya. Kita ngambil ya. Kita ngambil 11, kita bilang 10. itu kan kayak ada kebanggaan sendiri gitu ya. Saya tahu itu salah, tapi di otak saya bukan saya mau berbuat salah, ada kebanggaan sendiri aja gitu ya. Zaman dulu ya, sekarang sih nggak lagi gitu ya. Kalau bisa ngambil 12 ngaku 10 gitu, ada kebanggaan gitu. Dan setelah saya tahu bahwa itu salah, setelah saya bertobat sungguh, itu saya berusaha untuk mengalahkan itu semuanya ya. Ketika ada situasi-situasi yang memungkinkan saya menghidupi lagi masa lalu saya yang kayak gitu, yang nakal itu, saya nggak mau lagi. Dan itu berarti minta ampun ya. Berarti minta ampun. Kayak udah diambil gitu ya, terus muter gelisah ya. Terus ini pengalaman saya ya dulu ya, ketika di awal-awal pertobatan itu kan, saya nggak bilang saya orang yang lempeng sejak kecil. Saya orang yang penuh dengan lika-liku dosa ya. Meskipun saya pelayan Tuhan saat itu, ampuni saya Tuhan. Jadi udah misalnya ada kesempatan nih, saya muter terus kok nggak sejahtera gitu ya. Terus akhirnya saya taruh lagi. Dan itu berkali-kali sebenarnya. Kesempatan godaan dari setan untuk membuat saya jatuh lagi dalam dosa yang masa lalu itu selalu diberikan kesempatan seperti itu. Ya.
Contohnya misalnya dulu ketika saya menjadi asistennya gembala ya. Nah, gembala saya dulu itu orangnya murah hati ya. Itu kalau kemana-mana pelayanan itu ya satpam, polisi, pokok orang-orang susah itu dia siapin amplop tuh tebel sekali, banyak amplop di saku jasnya dan tebel-tebel isinya. Ada yang isinya 10.000, ada yang isinya 50.000, ada yang isinya 100.000. Dan karena gembala saya ini hari Minggu padat gitu ya, sometimes bahkan hampir setiap minggu kemudian ya, dalam pengalaman saya itu dia menyerahkan amplop itu kepada saya. Yang tadinya dia kasih sendiri-sendiri, kalau ada polisi ya ada 10 polisi dia kasih 100.000 satu orang sampai 10 polisi. Ya kalau di Kelapa Gading itu bukan 10 polisi, bahkan seluruh kantor polisi Kelapa Gading dan seluruh Babinsa Kelapa Gading itu pasti tumpah ruah di gereja kami itu. Ada kali puluhan, kalau nggak bisa dibilang 100-an setiap hari Minggu itu. So bisa dibayangkan yang dikeluarkan oleh gembala kami itu berapa rupiah. Memang beliau orang yang murah hati. Kalau dalam hal itu saya salut sama beliau ya. Itu kadang-kadang kalau udah ditunggu sama jam pelayanan berikutnya, itu amplop tebal dikasih ke saya. Jadi saya kasih tuh, saya yang mewakili beliau memberikan kepada tentara, polisi, satpam yang ada di situ. Ya. Dan pasti ada sisanya dan saya kantongin dong. Karena saya kan sudah ditinggal sama gembala. Jadi saya menuju ke tempat beliau berikutnya, dan karena terlalu cepat ya itu masih terus di kantong saya sampailah jam makan siang. Atau misalnya kalau jam makan siangnya kami tidak kekejar gitu ya, pas pulang. Jadi misalnya kalau pas pulang beliau naik ke mobil, saya langsung keluarin itu amplop itu. Ya yang sisanya di situ saya nggak tahu ada berapa, saya kembalikan kepada beliau. Yang saya mau katakan bahwa rupanya itu menjadi sesuatu yang nggak dikerjakan oleh orang sebelum saya. Ya, jadi orang sebelum saya, tim gembala juga, itu rupanya ya kalau sudah dikasih gembala untuk kasih uang itu ya udah gitu ya, itu dianggap aja habis gitu loh. Ya, jadi ketika saya lakukan itu menurut beberapa orang itu sesuatu yang mengagetkan gembala, karena kok masih ada sisa. Sebab sebelum ke saya, kepada orang-orang sebelum saya itu selalu nggak kembali sisanya. Jadi jangan dibilang saya itu orang yang udah lempeng, itu godaan saudara ya. Melihat di kantong saya ada amplop berisi uang yang tebel-tebel, itu godaan saudara ya. Godaan berat saudara ya. Karena saya memang soal uang itu dulu susah untuk mengendalikan diri. Saya mati-matian berjuang agar tidak sentuh itu dan mengembalikan utuh yang sisanya itu berapa kepada gembala. Ya, itu yang dalam pengalaman saya. Ya. Jadi susah itu, sampai akhirnya saya bisa merdeka dan akhirnya nggak pernah kepikiran lagi kalau megang uang orang, uang gereja, atau uang siapapun di kantong saya. Saya tidak pernah lagi ada godaan untuk ngambil dan lain sebagainya. Bahkan saya nggak pernah punya godaan lagi. Kenapa? Saya sudah melewati itu, mengalahkan itu di masa lalu. Ya. Dulu kan zaman saya kecil ada duit di atas kulkas, ya udah tahu itu pasti duitnya orang tua lah. Karena nggak mungkin duitnya orang di atas kulkas kita kan, duit tetangga di atas kulkas kita kan. Tapi saya bisa tuh ambil gitu. Nah itu ya dibilang dosa besar ya kenakalan lah gitu ya. Tapi dibilang dosa ya dosa juga kan itu. Ya, meskipun itu uang orang tua sendiri, tapi kan dosa juga. Nah tapi itu kan butuh proses untuk bisa mengalahkan itu ya. Untuk bisa menyucikan diri sehingga tidak lagi tergoda untuk ngambilin sesuatu yang bukan punya kita. Dan dalam pengalaman saya itu mati-matian, bukan sekali dua kali, itu proses panjang ya. Amplop yang ada di dalam jas saya itu, yang saya pegang setiap hari Minggu itu lewati bulan demi bulan ya. Saya mau berusaha untuk mengalahkan keinginan daging itu untuk ngambil bangsa selembar, 2 lembar, nggak mungkin tahu lah gembala 1 lembar 2 lembar diambil saudara
Apakah ada godaan pernah ngambil satu? Pernah, saudara. Tapi tadi, karena saya sudah benar-benar bertobat, minta Roh Kudus, itu gelisah gitu ya. Tadi mau beli kopi gitu ya, nggak jadi masukin lagi gitu ya. Akhirnya ngambil dompet sendiri. Tapi godaan menuju akhirnya dititipin duit di kantong kiri kanan itu santai. Ya. Sampai pernah suatu hari, saudara, ya, saya diajak untuk menemani beliau pergi ke sebuah pameran, dan oleh bendahara gereja saat itu saya dititipi uang cash ya. Tebel ya. Nanti kalau gembala butuh uang cash atau mau beli apa ya disiapkan gitu ya. Ini uangnya gitu. sudah lewati proses-proses tadi, uang tebel itu tetap uang tebel aja ya. Dipakai sama gembala enggak, pokoknya beliau gesek gitu ya, pakai kartu gitu ya. Jadi uang tebel itu masih saya bawa sampai akhirnya saya ketemu lagi di beberapa hari berikutnya, dan saya kembalikan kepada orang yang mendelegasikan saya untuk megang uang itu ya, tanpa ada godaan apapun. Dan saya rasa kalau misalnya saya iseng kayak apapun juga itu nggak akan ada komunikasi apa-apa, karena saya tahu banget ya apa budaya tempat saya melayani di tempat itu ya. Tapi saya kembalikan utuh ya. Untuk sampai ke sana tuh berat, untuk bisa menyucikan diri benar-benar itu udah nggak mau lagi buat dosa itu berat. Tapi ketika kita usahakan dengan maksimal, mungkin sampai keringat darah gitu ya, godaan berkecamuk, hati berkecamuk, tapi kalau kita mau lawan itu dan mengalahkan itu, Roh Kudus pasti bantu. Kalau sekarang mah ada uang bergeletakan di depan, kalau bukan punya saya mah bodoh amat ya. Saya nggak pernah pikirin lagi ya. Nggak pernah pikirin lagi. Dan saya mengajak kita semua untuk seperti itu, sampai di titik itu. Saya nggak tahu kelemahan kita masing-masing apa, tapi berusaha untuk mengalahkan itu. Dan proses mengalahkan kelemahan daging kita itu, supaya tidak kita ulangi di kemudian hari itu berat. Jangan sombong, jangan bilang Allah itu gampang, kalau gue bilang bisa. Nggak, berat. Dosa itu enak, dan untuk mengalahkan yang enak, menolak yang enak itu susah, saudara. Kalau bukan karena kita mau berubah sungguh dan minta pertolongan Roh Kudus, nggak akan bisa. Malam hari ini jangan keraskan hati. Kita harus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ayat yang kelima, saudara ya. Lanjut. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah itu coba dibaca baik-baik. Ayat 6 ini apakah butuh penafsiran? Apakah ini ayat atau kalimat yang bermakna bersayap? Bisa dimaknai A, B, C, D. Coba perhatikan ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, orang yang mau komitmen tetap berada dalam Yesus, mau jadi muridnya, pengikutnya, mau jadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak berbuat dosa lagi. Jadi dia mau komitmen juga untuk tidak berbuat dosa lagi. Sebab setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi orang yang masih niat buat dosa itu nggak mengenal Dia sebenarnya. Ya belum lama kan ada menteri yang ketangkap tangan korupsi bantuan sosial di zaman pandemi seperti ini, dan dikenal sebagai seorang yang beragama Kristen. Ya, mau dibilang berbuat baik kayak apapun, saya nggak kenal beliau. Ya, tapi kesaksian itu banyak saya dengar sebelum dia ditangkap dan setelah dia ditangkap lebih banyak lagi ceritanya. Berarti apa, saudara? Berarti ya orang ini tidak mengenal Yesus. Mungkin dulunya dia di gereja, nyembah Tuhan, jadi penatua, diakon, saya nggak tahu, nyumbang gereja ABCD saya nggak tahu, tapi sebenarnya dia nggak mengenal Yesus. Hanya cuma orang Kristen, orang beragama Kristen tapi tidak Kristen sungguh. Sebab kalau dia seorang Kristen sungguh berada dalam Tuhan, maka dia tidak akan berbuat dosa. Ya ini gambaran juga buat saya.
Ini ayat yang kuat sekali. Jadi kan saya bilang berkali-kali, sebagai manusia kita kadang-kadang kilaf gitu, benar ya? Tidak pernah sengaja berniat berbuat dosa, tapi hal-hal yang tidak kita sengaja pernah kita lakukan dan menyakiti hati orang, melukai hati orang, jadi batu sandungan, dan itu dosa. Benar ya? Jadi ketika saya ngerasa oh iya, gue ngelakuin salah, gue ngelakuin dosa, langsung ayat ini terngiang-ngiang, waduh, berarti gue belum kenal Tuhan nih. Maka saya biasanya itu langsung ada penyesalan yang luar biasa dan minta ampun sama Tuhan, sambil berharap sungguh Roh Kudus untuk tolong saya, ingatkan saya supaya saya tidak jatuh lagi dalam dosa itu. Ayat ini menjadi barometer. Nah, orang yang kalau berbuat dosa, sengaja tidak sengaja langsung, oh ya, gue buat dosa. Itu berarti Roh Kudus masih sayang sama kita. Tuhan masih sayang sama kita. Dan respon kita apa? Harus segera bertobat, minta ampun sama Tuhan, supaya kita tidak mengulangi hal itu di kemudian hari. Ya. Jadi jangan jadi orang yang menganggap remeh dosa. Yang dosa gue kerjain itu bukan dosa zina, bukan dosa bunuh, dosa ece-ece doang. Udahlah, Tuhan juga tutup mata. Enggak, saudara. Dosa is dosa. Dosa adalah dosa. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Semua pelanggaran akan firman Tuhan itu adalah dosa. Ya, ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Barang siapa tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Jadi ada orang bling Kristen, salib di mana-mana, tato salib di mana-mana, haleluya, shalom di mana-mana, ucapannya seolah-olah dia seorang Kristen. Tapi kalau dia terus berbuat dosa, bisnisnya dosa, hidupnya dosa, ya, perbuatannya dosa semuanya, maka ia mau katanya pendeta sekalipun, penatua diaken sekalipun, pendiri gereja, pembangun gereja, pembuat banyak gereja sekalipun, dia berasal dari iblis. Lanjut ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, itu tadi yang saya bilang. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Seperti saya saksikan dalam pengalaman tadi, ya, godaan ada. Tapi kalau kita sudah benar-benar lahir baru, hidup bergantung penuh sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu untuk godaan ada. Setan tuh terus bisa menggoda lewat pikiran, lewat hati, lewat teman-teman, lewat apapun, lewat suara. Tapi kita tidak bisa membuahinya itu dalam dosa. Kenapa? Karena tadi Alkitab katakan, karena kita sudah berasal dari Allah. Kalau kita berbuat dosa yang kita sengaja, maka kita belum berasal dari Allah. Kita masih berasal dari iblis, ayat 8 tadi. Berarti kita harus sadar diri. Berarti apa yang kita sebut pertobatan di masa lalu, apa yang kita sebut sebagai lahir baru di masa lalu itu belum atau bukan pertobatan yang sejati. Sebab kalau kita sudah bertobat dengan sungguh, lahir dari Allah dengan sungguh, maka kita nggak mungkin bisa berbuat dosa lagi. Ekspresi kita mungkin bisa salah, tapi kita tidak ada niat berbuat dosa. Salah iya, namanya ekspresi. Orang kalau udah lahir dari muka yang kotak-kotak, mata yang tajam gitu ya, dia baru begini aja orang, ih, kenapa dia marah-marah? Padahal emang matanya begini. Ya kan saudara ya? Ya, kalau Bapak Ibu nonton The Way Convention 2021, ada percakapan di sebuah podcast yang kemudian dijawab oleh Bung Marshall Ririhena. Ya, kebetulan beliau adalah punya juga perusahaan debt collector gitu ya. Ditanya sama Pastor Bimo, kenapa sih debt collector itu banyak orang Ambon, dari Timor, dari Papua, dari Timor, dari Kupang, dari Ambon gitu ya. Kenapa alasannya gitu ya? Ya, Bung Marcel jawab begini kan, ya bisa diikut itu ya. Ya mungkin karena orang Timor tuh ulet, yang kedua juga mungkin
stylenya, posturnya ya udah seperti itu. Jadi ya mau ngomongnya halus kayak gimana pun, raut wajah, gestur atau posturnya orang timur itu udah serem gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya saudara orang timur gitu ya, atau saya pun juga kan, mata saya kan kalau ngelihat kan seperti gimana gitu, begini gitu. Nah, orang bisa, kenapa sih pasti marah-marah? Kenapa matanya begitu? Belum tentu itu saya kenapa-napa, yang lagi emang matanya begini mau gimana? Saya punya adik kandung namanya Dodo ya. Itu matanya dia agak jenong gitu, Saudara. Ya, jadi dia kalau ngeliat orang memang kayak ngajakin berantem dari matanya. Dan itu dalam pengalaman dia, nanti kalau sudah kenal dia boleh tanya aja ya, di usia dia masih muda dulu sering berantem gara-gara itu. Karena orang tersinggung, ngapain lu ngeliatin gue, nantang gue gitu. Padahal memang matanya begitu, Saudara. Mau gimana, Saudara? Ya. Jadi ketika adik saya misalnya bertobat sungguh bener pun gitu ya, hidup bener sekalipun kan itu nggak bisa dirubah, kecuali dia mau operasi plastik kali gitu ya. Matanya tetap seperti itu. Seperti ngajakin berantem gitu, padahal sih enggak gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar dari firman Tuhan bahwa kalau kita sudah lahir dari Allah, ada benih ilahi, sehingga kita nggak mungkin bisa berbuat dosa lagi. Ya, ini tinggal saudara mau jujur nggak sama diri sendiri. Coba introspeksi diri, masih berbuat dosa nggak? Kalau masih berbuat dosa, kata firman Tuhan, maka saudara berasal dari iblis. Nah kalau demikian apa? Ya segera minta ampun sama Tuhan, bertobat sungguh. Aku gak mau berasal dari iblis, aku mau serahkan hidupku kepadamu Tuhan, aku mau berasal dari Allah saja. Ampuni salahku, dosaku yang kemarin. Selesai kan? Minta pertolongan Tuhan, berserah penuh sama Tuhan sekarang ini. Dan mulai dengan introspeksi diri tadi, dengan Roh Kudus tadi, ketika ada godaan di depan untuk berbuat dosa lagi, ingat janjimu bahwa gak mau buat dosa lagi. Langsung Roh Kudus tolong, kuatkan imanku, gak jatuh dalam dosa. Kalau masih belum kuat, segera tinggalin tempat itu. Ya, segera tinggalin tempat itu. Kalau kau lemah dengan uang, ada uang di situ, ya, yang tidak bertuan, dan kau tidak mau ambil karena kau tahu itu bukan hakmu, karena mata terus melihat, untuk bisa tidak ngambil, tinggalkan uang itu jauh-jauh, lewati aja. Ya pasti nanti dalam perjalanannya, ya dalam pengalaman saya di masa lalu ya, aduh kok kenapa gak aku ambil gitu ya. Pasti ada perasaan seperti itu. Tapi lama-lama akhirnya kalau kita biasakan hal itu, perasaan itu ya gak akan terjadi lagi. Emang itu bukan uang kita, bukan hak kita gitu. Ya, jadi sama-sama kita harus mengerjakan bagian. Dan seperti saya bilang berkali-kali, by proses. Itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Ada perjuangan batin, kadang-kadangnya pergumulan ya, yang berkecamuk di dalam dada ini. Dan itu bagian dari proses kalau bagi saya. Ya, ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sederhana sekali. Yang nggak berasal dari Allah, yakni berasal dari iblis atau anak-anak iblis, bukan anak-anak Allah, ya tidak hidup, tidak berbuat kebenaran, dan tidak mengasihi saudaranya. Ukurannya itu. Tidak berbuat kebenaran berarti yang dia lakukan adalah kebenarannya dia, kedagingannya dia, terlebih nggak mengasihi saudaranya. Ya. Jadi harus mengasihi saudara kita. Bagaimana kau dengan saudaramu? Dengan iparmu, dengan mertuamu, dengan saudara kandungmu, ya. Maafkan saya ya, saya cuma ngutip firman Tuhan ya. Kalau kau belum berdamai, masih belum mengasihi saudaramu, belum punya komunikasi yang baik dengan dia, ya, masih di blok WhatsApp-nya dia, nomor teleponnya dia, bertobat sungguh, jangan keraskan hati. Lu ngomong lu udah ngapain apapun di gereja, ngomong kosong lah, ya. Ngomong kosong gitu ya. Sekarang rendahkan hatimu, baca firman Tuhan baik-baik. Ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Rendahkan hatimu, minta pertolongan Tuhan supaya kau bisa merendahkan diri. Segera buka blog saudaramu itu, coba hubungi dia. Selamat malam Dek, selamat malam Kak, apa kabarnya? Tiba-tiba keinget kakak, tiba-tiba keinget adik, tiba-tiba keinget kamu. Berharap segera kita bisa ngobrol-ngobrol kayak dulu lagi ya.
maafkan kalau saya ada salah. Pengen kita harmonis lagi sebagai keluarga. Mau disawat kek, mau dibales kek, mau nggak dibales itu urusan pihak sananya. Yang penting kita mau mengasihi saudara kita, mau memulailah komunikasi dengan saudara kita. Ya, jadi jangan kayak dendam kusumat gitu. Ya, kayak beberapa waktu nih kan sering di sosmed, pokoknya nggak akan gue maafin, sampai 7 turunan juga nggak akan gue maafin. Ya. Saudara, siapa orang-orang model-model begitu tuh ya? Dan konyolnya ini orang-orang yang mengaku beragama gitu loh, saudara, yang bisa begitu, yang ngomong begitu tuh orang-orang yang mengaku beragama, orang-orang yang taat dengan agamanya katanya gitu loh. Tapi kok bisa ngomong begitu? Nggak ada kasih, nggak ada pengampunan sama sekali. Lanjut. Perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Baru diomongin perikopnya gitu. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Jadi kalau nggak ada kasih kepada saudara ya berarti belum hidup baru kan gitu ya. Kejam nih ya, ayat-ayat ini kejam. Salah saya dengar di topik pasti pada malam hari ini. Nggak gitulah ya. Ini nggak kebetulan ya. Memang sudah ada dan kebetulan kita baca, tapi bukan kebetulan karena waktunya Tuhan buat kita baca pada malam hari ini. Kita saudara ya. Ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kristen tuh kasih, Yesus itu kasih ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi perpindahan iman kita yang kita percaya dari maut menuju hidup itu ditandai dengan kita mulai mengasihi sesama kita. Dalam hal ini mengasihi saudara kita. Mulailah dari yang kecil dulu. Berapa kau bersaudara? Sudah mengasihi belum saudara iparmu, ponakanmu? Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Coba perhatikan baik-baik. Ini ayat gak saya tambahin. Coba lihat terjemahan LAI. Salah kali LAI. Coba lihat terjemahan Inggrisnya. Ya. Atau kau tidak bisa bahasa Inggris tapi bisa bahasa suku, coba cari Alkitab. Kalau kau orang Batak kan ada Alkitab Bible. Kalau kau orang Jawa kan ada kitab suci. Ya, coba lihat dalam bahasa daerahmu. Sama nggak? Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi hukum Tuhan itu berat banget, saudara. Di satu sisi kalau jinah itu cuma melihat doang udah dibilang jinah. Ini sisi yang lain, lo nggak mengasihi saudaramu, itu sama juga kau membunuh dia. Ya, jadi tuntutannya lebih berat dari hukum dunia, saudara. Kalau orang dunia bilang salah kalau membunuh, salah kalau sudah berzina. Dalam hukum Kristen ya, melihat mengingini sama dengan berzina. Tidak mengasihi saudaranya sama dengan membunuh saudara. Ya. Karena memang Tuhan kita itu Tuhan yang kudus, dan kita harus berusaha sama seperti Dia, mati-matian di dunia ini. Maka di dalam perjalanan kita di padang gurun duniawi ini sebagai musafir di dunia yang fana ini, kita harus memproses diri kita, mengasah diri kita, membentuk diri kita untuk menjadi sama serupa seperti Kristus. Itu bagian kita, ya. Lanjut ya saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi bukan cuma mengasihi, gue sayang lo sama lo kak, gue sayang lo sama lo dek, mama, papa, I love you, bukan begitu. Tapi bahkan levelnya sampai harus siap menyerahkan nyawa bagi mereka. Sudah ada yang sudah mempertontonkannya. Justru saya sedih, yang mempertontonkannya banyak orang yang bukan Kristen. Sedangkan banyak orang Kristen, saya kenal sebuah keluarga ya, yang ribut hanya gara-gara rumah warisan orang tua. Maafkan saya ya dengan sikap hormat. Saya nggak tahu
yang saya omongin ini denger apa enggak gitu. Teman saya ini pendeta, saudara, konselingin orang di mana-mana, khotbah, doain orang di mana-mana, tapi sama saudara kandungnya itu nggak mengasihi, nggak ada komunikasi, nggak ngobrol lagi, putus hubungan hanya gara-gara warisan rumah. Soal benar atau salah mah saya nggak mau pusingkan, ya. Sebab pasti nggak ada yang benar absolut, nggak ada yang salah absolut. Pasti kalau udah pertikaian tuh ada andil dua belah pihak, benar nggak, saudara? Ya. Tapi kalau udah kita level hamba Tuhan, masa kita bisa khotbah kepada orang lain? Kita bisa konselingin orang lain untuk mengasihi, kita sendiri sama saudara kita nggak mengasihi. Sampai akhirnya saya dapat cerita, salah satu saudaranya, kakaknya ini meninggal, juga tidak didatangi, nggak dibantu dan lain sebagainya. Dan orang seperti ini berkata dia adalah hamba Tuhan. Kalau ukurannya Alkitab tadi, ini hamba iblis, saudara. Sebab belum mengasihi saudaranya. Orang yang belum mengasihi saudaranya masih tinggal di dalam maut. Dia tidak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ya, perhatikan baik-baik. Baca Alkitabmu baik-baik. Itu makanya berkali-kali saya bilang, sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Kristen harus cerdik, harus cerdas, harus bijaksana, harus punya roh yang bisa membedakan roh, supaya nggak disesatkan sama orang-orang yang ngaku hamba Tuhan yang model begini, saudara. Lo ditumpangi tangan sama orang yang nggak mengasihi saudaranya. Lo diberkati sama orang yang nggak mengasihi saudaranya. Padahal Alkitab saya mengatakan orang yang tidak mengasihi saudaranya itu anak iblis. Lahir dari iblis. Hidup dalam dosa. Tidak ada kebenaran dalam dirinya. Tapi lo dapat berkat dari orang begini. Bukankah transfer ke saudara? Ketika nanti akhirnya saudara ribut sama saudaramu yang lainnya, sama iparmu, sama kerabatmu, sama mertuamu, ya nggak heran. Karena kau dapat berkat dari orang yang model seperti ini, saudara. Ya. Jadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang tidak gampang terpukau gitu loh, saudara. Orang Kristen yang nggak cepat kagum sama seseorang. Orang Kristen yang kalau mau ngikuti seorang hamba Tuhan atau pengkhotbah atau pendeta atau gembala, dia sudah dengerin khotbah-khotbah yang banyak dari mereka dan kesaksian hidupnya itu benar-benar bagus. Ya. Lanjut. Saya kalau ini agak gemes, saudara, karena ya saya lihat banyak orang itu gampang terpukau, terkagum-kagum sama satu dua hal tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dan akhirnya mengabaikan semuanya yang jelek dari orang itu. Ya, ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap berada dalam dirinya? Saudara, ya, punya harta duniawi, tapi saudaramu, kerabatmu, adikmu, kakakmu, orang tuamu, mertuamu, iparmu susah melarat. Kok nggak tolong? Terus kok berkata kok punya kasih gitu? Ya. Kok berkata Allah dalam dirimu gitu? Lah, orang saudaramu yang susah aja kak, kau tolong, gimana orang lain? Bagaimana kau berkata kau hidup dalam kasih Allah? Wong Allah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Kasihnya kasih agape, kasih tanpa syarat. Mestinya kan kita yang hidup dalam kasihnya dia, hidup juga seperti dia, mengasihi, paling tidak dimulai dengan mengasihi saudara kita. Kan begitu. Ya. Jadi sama-sama saudara, ya. Kalau kita lihat ada saudara kita yang susah, ya, tolong dia. Semampu kita tentunya, ya. Jangan sampai kita nolong mereka sehingga akhirnya rumah tangga kita pun berantakan. Bukan itu. Wah, adik gua susah nih. Ya udah kita jual rumah kita aja nih. Ya, terus hasilnya semua dikasih adik kita sehingga keluargamu nggak punya rumah, berantakan. Ya nggak gitu juga. Ya. Tapi paling tidak kita bantu yang bisa kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu materi, paling nggak support dengan apalah yang bisa kita, nasihat kah, doa kah. Ya, kayak sama-sama kita belajar. Bukan ngomong-ngomong doang. Banyak orang pintar ngomong tapi actionnya nggak ada. Ya. Ayo sama-sama kita baca ayat berikutnya.
Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi itu bukan dengan ucapan, perkataan, tapi dengan perbuatan. Perbuatan. Ya. Kalau orang cuap-cuap gitu, yang paling, kalau ukuran kebenarannya cuap-cuap, yang paling benar tukang obat. Yang paling dapat mahkota adalah tukang obat, karena tukang obat paling pinter cuap-cuap. Tapi perbuatan dan dalam kebenaran. Keyakinan di hadapan Allah. Ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Benar nggak? Ya kan? Kalau kita hidup dalam kebenaran, ya, maka apa namanya? Kita bisa menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab kalau kita berbuat salah, itu kita akan dituduh gitu. Roh Kudus dalam kita itu akan menuduh kita, dan kalau kita dituduh, biasanya kita nggak punya keberanian untuk mendekati Allah. Makanya banyak orang yang mungkin ya nggak punya kerinduan, nggak punya lifestyle, gaya hidup untuk berdoa, ngobrol sama Tuhan, atau baca Alkitab sehari-hari. Maafkan saya, kenapa? Karena masih berdosa. Dosa itu yang membuat dia akhirnya nggak punya keberanian untuk ngobrol sama Tuhan, untuk baca firman Tuhan. Sebab abis baru baca firman Tuhan, dia ngerasa tersinggung. Aduh, ini ngomongin gua. Baru mau doa, aduh gila, gua lagi buat dosa tadi. Aduh, kayak nggak layak. Jadi saudara, ayo sama-sama kita beresin. Semua kita punya salah, semua kita punya dosa lah, punya kelemahan lah. Kita beresin itu. Kita sendiri nggak bisa bereskan, tapi kalau kita minta pertolongan Roh Kudus bahu-membahu dengan Roh Penolong, kita bisa bereskan semua kelemahan kita itu, kedagingan kita itu, kok. Ya. Jadi kalau kita sudah bereskan semua itu, kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Kita bisa ngobrol dengan Allah, dengan Tuhan. Kita bisa memuji Dia tanpa ada halangan, bebas begitu saja. Dan komunikasi kita komunikasi yang nggak kaku, komunikasi yang mengalir gitu, yang terbuka gitu. Doa kita kepada Tuhan bukan doa yang hafalan, tapi doa yang mengalir gitu aja. Seperti layaknya seorang yang berbicara dengan sahabatnya. Jadi dirinya sendiri, apa adanya, tak ada yang ditutupi. Gitu saudara ya. Lanjut, ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah tadi, kalau kita sudah ngikuti semua perintahnya, kita berbuat apa yang berkenan kepadanya, itu kita pasti akan mendapatkan apa yang kita mau, saudara. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan dalam hidup kita. Begitu kan, ayat-ayatnya banyak yang ngomong begitu. Jadi kerjakan aja bagian kita. Bagian kita apa? Ya, kerjakan perintahnya dan berusaha berkenan padanya. Jadi orang yang hidup kudus, berusaha menjaga kekudusan, kesucian hidup kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita jaga, berbuat baik, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita. Kalau itu kita kerjakan dengan konsisten, mati-matian di dunia ini, semuanya ditambahkan, diberikannya kepada kita. Ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus, ya, kepada kita, ya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi perintahnya ya supaya kita percaya dalam nama Yesus. Ya. Jadi barang siapa yang mentaati, menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah diam dalam dia. Bagaimana kita bisa in Christ, di dalam Kristus, tinggal dalam dia, manunggaling dalam bahasa Jawanya, yakni kita harus menaati, menturuti segala perintahnya. Usaha, belum 100%, tapi berusaha. Dan kerinduan kita
semangat kita atau motivasi kita atau pergumulan kita yang mau berusaha untuk menuruti perintahnya itu pasti akan diperhitungkan sama Tuhan. Kita mau nih nggak korupsi lagi, kita mau nih nggak berzina lagi, kita mau nggak berdusta lagi, kita nggak mau lagi berbohong lagi. Itu kita mati-matian, kita kalahkan, kita patahkan semua itu. Nggak kita ulangi lagi dalam hidup kita. Itu Tuhan hargai, saudara. Dan semakin Tuhan hargai, semakin Tuhan tolong kita untuk bisa melepaskan semua itu. Dan ketika kita sudah melepaskan semua itu, maka kita tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Kalau Dia sudah dalam kita, siapa lagi lawan kita? Kalau Dia sudah dalam kita, ngapain kita ngomong minta apa aja? Orang Dia udah tahu, orang Dia udah tinggal dalam kita. Wah, Seno sabun mandinya kurang nih, habis nih. Wah, Seno odolnya habis nih. Wah, rekening di tabungannya Seno tinggal dikit nih. Kan begitu, saudara. Oh, Dia sudah tinggal dalam kita kok. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Kalau ditanya siapa yang mau diberkati Tuhan, semuanya angkat tangan. Tapi kalau siapa yang mau menuruti perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berusaha mati-matian mengerjakan semua perintah Tuhan, janji sama Tuhan hari ini mau mengerjakan yang menyenangkan Tuhan semata, melakukan perintah Tuhan, berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, hidup suci kudus. Siapa yang mau? Belum tentu semuanya angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan dan kita mau kerjakan dengan mati-matian semampu kita dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, maka kita akan jadi orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita diberkati, kita bisa memberkati banyak orang lebih lagi. Kalau kita memberkati banyak orang lebih lagi, bukankah kita jadi kesaksian yang hidup dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita? Itu ya saudara ya. Diberkati nggak? Kalau saya diberkati. Jadi sama-sama kita kerjakan bagian kita malam hari ini. Ya. Jadi apa yang kita baca dari surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ini kita hidupi ya. Kita berdoa malam hari ini sama-sama. Saya masih jauh juga dari sempurna. Ya. Saya mau berusaha lebih lagi. Saya berharap saudara juga mengerjakan bagian. Yuk, tundukkan kepala kita doa. Tuhan, terima kasih buat 1 Yohanes 3 yang kami pelajari. Bahwa ditekankan di akhir-akhir kalimat di 1 Yohanes pasal 3. Bahwa kalau kami menuruti perintah Allah, maka kami akan tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kami. Tuhan, Roh Kudus, tolong kami. Malam hari ini kami mau berjanji hidup lebih berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berusaha untuk melakukan dengan presisi semua yang Tuhan perintahkan. Gak ada yang apa lagi untuk kami lakukan. Semuanya kami kerjakan apa yang kami baca dalam firman. Tolong kami jadi pelaku firman dengan sungguh. Makasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Berkati semua yang mengikuti program ini. Agar diberkati Tuhan lebih luar biasa lagi. Kehidupan rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka, pelayanan mereka. Tuhan berkati lebih dahsyat lagi. Jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Malam hari ini ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepadamu. Kaulah pemilik hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara, terus bagikan program ini kepada yang lainnya. Terus kita sama-sama menjadi orang yang saling mendoakan ya, saling mengasihi. Kalau saudara mau didoakan secara khusus bisa lewat nomor WhatsApp yang ada, tuliskan pergumulanmu dan nama saudara, atau lewat sosial media kami bisa DM kami ya, bisa kasih messenger di Facebook ya. Dan juga informasi yang kami dapatkan dari saudara pasti akan kami bawa dalam doa ya. Dan kami juga punya tim doa, Tower of Prayer. Bapak Ibu bisa ikut join untuk berdoa bersama, minta didoakan dalam ibadah ini. Kalau Bapak Ibu mau bertumbuh, belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, tertanamlah di komunitas kami. Silakan, bukan hanya jemaat, siapa saja ya. Gereja The Way secara digital hari-hari ini tidak lagi membatasi soal jemaat atau bukan. Siapa saja yang mau bergabung, mau join, mau bersama bertumbuh, kami terima. Mau dari gereja A, B, C, D, gak apa-apa itu saudara ya. Yang penting kita mau belajar bersama ya. Kalau yang kau dapatkan bagus dari The Way, bagikan itu ke gerejamu. Kalau kau punya hal yang bagus dari gerejamu, coba di-sharingkan kepada komunitas kami, supaya kami juga bisa mengikuti yang bagus-bagus yang kau sharingkan dari gerejamu.
gitu ya. Kita saling memperlengkapi, menguatkan, memberkati sampai akhirnya kita masing-masing selesai hidup kita di dunia ini. Ya, kita nanti bertemu dalam kekekalan surga dengan bahagia. Kenapa? Karena kita serupa, segambar seperti Dia. Gitu ya saudara ya. Selamat istirahat, selamat malam. God bless you.